Assalamualaikum Moms. Hai, ketemu lagi dengan saya Bidan Susan. Nah, kita video kali ini mau membahas tentang buku KIA khususnya untuk ibu hamil. Nah, oke. Sebelum kita kupas tuntas buku KIA terutama untuk ibu hamil di video kali ini, subscribe dulu dan juga klik tombol like-nya ya Moms. Nah, karena subscribe itu gratis. Oke. Nah, kita lihat dari covernya dulu nih Moms. Lihat dulu covernya ya Moms. Oke, tadi kita udah lihat cover dari buku KIA sendiri. Di sini saya juga lagi bawa buku KIA. Nah, di covernya itu ada foto ibu, bapak, dan juga anak. Nah, ibunya lagi hamil dan juga si bapak yang bawa buku KIA. Kenapa bapak juga disertakan di cover buku KIA? Karena si bapak sendiri juga harus baca buku KIA ini. Nggak cuma ibu hamilnya aja nih. Nah, di video ini juga nih, suaminya juga diajak nonton. Atau suruh nonton di HP-nya sendiri, suruh pencet tombol subscribe juga. Nah, lalu buku KIA ini itu ada tulisan yang hijau tadi. Itu ada tulisan bawa buku ke fasilitas kesehatan posyandu, kelas ibu dan juga PAUD. Kenapa buku ini harus dibawa ke fasilitas kesehatan posyandu, kelas ibu dan juga PAUD? Karena di dalam buku ini itu semuanya catatan itu ada. Jadi satu buku sudah mencakup semuanya. Terus saya juga mau tekankan lagi, fasilitas kesehatan di sini semua fasilitas kesehatan di mana ibu hamil periksa ya. Misal kalau ke bidan ya dibawa, ke puskesmas dibawa, ke dokter SPOG pun dibawa. Jadi biar catatannya itu terpadu jadi satu. Misal kali ini periksanya ke bidan, terus selanjutnya sama bidannya disuruh USG aja, atau keinginan sendiri mau USG ke dokter, tetap dibawa karena semua catatan jadi satu. Nah, terus kita lihat dulu daftar isinya ya. Kita udah lihat tadi daftar isinya bagus banget. Bagus banget ini karena dia udah bergambar, ada tulisannya, terus berwarna, jadi kita kayak baca komik, menarik ya. Terus dari daftar isi kita juga tahu isi buku KIA ini benar-benar bagus banget buat perempuan. Kenapa kok perempuan? Karena dia udah include dari hamil, terus melahirkan, terus sampai KB juga ada ilmunya di situ, sama ini bayi hingga balita. Jadi buku ini tuh manfaatnya itu dari ibunya hamil itu harus disimpan baik-baik, kalau perlu diplastikin, dibungkus plastik, dikasih cover bukunya itu, jadi disampul ya, disampul bukunya itu kayak buku-buku SD itu disimpan karena dia bakal kepake sampai si bayi dalam, si janin dalam kandungan itu gede balita. Oke. Nah, selanjutnya tadi juga saya kasih foto identitas. Jadi di identitas ini ya, gatel. Jadi di identitas ini itu udah dimasukkan semua alamat, nomor HP, semuanya harus diisi lengkap, dan juga namanya, nama lengkap, nama suami, pekerjaannya jelas apa. Kenapa diisi seperti itu? Karena nanti kalau seumpama si buku ini nyelempit, hilang, ketemu orang, kebawa siapa, itu bisa mudah dikembalikan, dan juga data-datanya lengkap, sehingga kalaupun ibu hamil di tengah jalan lagi sendirian, habis kontrol semama nih, suaminya ada di luar pulau sana, ibu hamilnya berangkat sendirian, tiba-tiba kontraksi kan, kalau ada buku, oh ternyata ibunya
hamil, masih udah kelihatan perutnya. Oh ini alamatnya, nih suaminya, bisa ditelepon ini. Nah kayak gitu ya. Terus saya kasih halaman selanjutnya yang wajib dibaca dari halaman 1 sampai 3. Saya kasih dulu gambarnya. Oke, di halaman 1 sampai 3 ini adalah penjelasan 10T yang dilakukan tenaga kesehatan, bidan atau dokter saat Anda pertama kali melakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi mulai dari ukur tinggi badan, ukur tensi, terus lingkar lengan sini buat tahu dia gizi, status gizinya, terus mengukur tinggi rahim, menentukan posisi si bayi, terus menanyakan status imunisasi tetanus atau TT. Biasanya itu kan ada yang kalau katanya itu di atas 90-an, yang kelahirannya di atas 9 itu udah lengkap, tapi sekarang kalau yang terbaru itu tetap pas nikah harus imunisasi, pas hamil imunisasi lagi. Terus pemberian tablet tambah darah, ada tes laboratorium juga. Terus yang paling penting konseling atau penjelasan dari tenaga kesehatan yang memberikan konseling. Lalu jika memang dibutuhkan tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Nah 10T ini itu benar-benar harus mami perhatikan, kalau perlu dibaca nih satu-satu. Kira-kira aku udah bagus nggak ya 10T ku kayak gitu ya mams ya. Terus ada juga keterangan di kotak yang warna hijau tadi, itu ikuti kelas ibu hamil. Nah di sini benar-benar kayak menekankan udah periksa terus ikut kelas kayak gitu, ikutlah kelas. Nah ikut kelas ibu hamil ini penting banget supaya kita bisa upgrade ilmu. Jadi kita nggak takut-takut sendiri kayak gitu. Kita ketemu sama ibu-ibu hamil yang sama-sama ibaratnya ini senasib. Kita kalau biasanya kalau sama kumpul sama orang-orang yang senasib kan kayak lebih seneng gitu ya, kan seneng ya, kayak ya nyaman lah ya. Terus kita buka halaman selanjutnya. Nah, di halaman selanjutnya ini ada perawatan sehari-hari ibu hamil. Mulai dari makanannya gimana, nutrisinya si ibu, istirahatnya harus kayak gimana, terus harus menjaga kebersihan diri seperti apa, dan juga aktivitas fisik yang dianjurkannya itu apa aja. Nah, setelah itu ada juga kolom yaitu apa saja yang harus dihindari si ibu selama hamil. Ini mulai dari kerja berat, merokok atau terpapar asap rokok, lalu minum minuman beralkohol itu nggak boleh, tidur telentang lama-lama. Kalau yang hamilnya udah gede, udah besar, hamil tua itu nggak boleh terlalu lama. Terus ibunya minum obat sembarangan ini misal batuk, pilek, terus minum obat yang sehari-hari. Jadi dianjurkan kalaupun batuk pilek tetap ke bidan atau ke dokter SPOG, minta resep dari si dokter itu atau dapat obat dari bidannya kayak gitu ya mams ya. Terus nggak boleh stres berlebihan. Nah ini yang paling penting nih, di video sebelum ini itu ada 6P, yaitu 6 faktor yang mempengaruhi proses persalinan, dan memang psikologi ibu itu yang paling berpengaruh sih menurutku. Nah selanjutnya kita buka halamannya. Yes, pokoknya benar-benar harus baca buku ini nih, bagus banget karena di sini juga ada gizinya, ada ilmu tentang gizi buat ibu hamil, makanan apa aja, komposisinya berapa yang direkomendasikan buat si ibu hamil. Jadi lauk pauknya seberapa, terus harus minum air putih, makan sayuran, makanan pokok, buah-buahan. Nah kalau di sini itu kayaknya kurang bagusnya nggak cuma digambar dikit-dikit gini nggak sih,
ini saya mungkin ini kalau 50% mungkin ini 20%-an, ini 30% ya kayaknya ya ini fokus. Nah ini kayaknya ini 20% nih, ini 30%, terus ini air putih, nggak kelihatan ya, ini air putih. Nah tuh gelas ini juga nggak dikasih tahu berapa liter. Sebenarnya udah bagus, udah ada tulisan juga batasi gula, garam dan minyak, tapi kurang jelas. Terus di sini juga ada gambar cuci tangan, wajib cuci tangan sebelum dan sesudah makan ya mams. Nah di sini saya kasih tambahan aja, kalau air putih bagusnya ibu hamil itu konsumsi 2-3 liter air ya mams ya. Jadi wah banyak ya mams ya, kayak digelonggong, tapi kita minumnya tuh nggak langsung 3 liter ya habis gitu, enggak kan. Jadi kita minumnya itu kayak pagi bangun tidur 1 gelas, ntar air putih anget kayak gitu, ntar makan kan segelas kan lama-lama nggak kerasa tuh habis 6-12 gelas sehari kayak gitu. Terus buah-buahan, lauk pauk kurang lengkap sih menurutku, tapi semua ke puskesmas bisa tanyain ke ahli gizinya aja ya mams, atau tanya ke dokter SPOG ini aku bagusnya apa. Karena beberapa ibu hamil enggak sih, ibu hamil tua itu biasanya saya sendiri, untuk ibu-ibu hamil saya yang ikut yoga di saya anjurkan buat diet waktu usia kehamilan, udah mendekati proses-proses persalinan, apalagi yang bayinya udah hampir 3 kiloan, yang udah 3 kiloan itu biasanya saya suruh diet. Nah terus kita buka halaman selanjutnya. Nah nih bagus banget ini mams, ini halaman yang tadi itu adalah persiapan melahirkan atau bersalin. Nah di persiapan melahirkan ini dijelaskan mulai dari stepnya ke dokter, itu kapan perkiraan lahirnya, kan ada tuh dari hitungan HPHT atau dari USG itu perkiraannya kapan. Jadi mami udah prepare biayanya, nyelengi ini nabung dulu, nabung untuk persalinannya, nabung untuk keperluan bayinya kayak gitu. Terus mempersiapkan ini nih, nah ini tuh stiker P4K, aku udah singgung juga di video sebelumnya. Mungkin kalau mami belum lihat harus nonton, yang pengen lahiran perucut harus nonton si 6P itu. Ini ada 4P4K, yaitu perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi. Di sini itu ini itu kayak apa ya fungsinya itu, supaya seumpama nih apalagi yang long distance marriage, nah ini tuh ditempelin di kaca atau di pintu rumah, depan rumah. Kenapa kok harus ditempelin? Biar orang-orang tahu di situ ada ibu hamil, dan orang-orang tahu ibu hamil ini lahirannya kira-kira kapan, terus mau lahiran di mana, terus siapa yang mau nemenin dia lahiran, mau naik apa, sama kalau ada sesuatu gawat darurat yang terjadi, siapa sih pendonor darahnya. Seumpama di PMI-nya nggak ada jenis darah yang sejenis kayak si ibu hamil itu. Kenapa ini penting banget kak? Kalau menurutku sih ini penting banget buat ditempelin di rumah-rumah. Terus tetangga-tetangga, mama nih ibu ini udah melahirkan dan nonton video ini dan jadi tetangga ibu hamil, harus care, harus lihat ini. Karena ya di video sebelumnya di 6P itu saya jelaskan juga pendamping persalinan. Barangkali pendamping persalinannya ini masih minim ilmu ya, itu kalau ada ini tuh kayak membantu banget. Jadi tetangga itu bisa bantuin si suami, apalagi kalau cuma tinggal berdua. Nah seperti itu. Kita ganti halaman selanjutnya. Nah, halaman yang ini wajib, super duper wajib ibu baca, ibu lihat, ibu
apa ibu pahami, mengerti. Bahkan kalau memang nggak ngerti, segera tanyakan ke bidan atau dokter SPOG yang tempat ibu periksa. Ibu ya mami ya tempat ibu hamilnya periksa atau mami ini periksa ya. Jadi di sini tuh bagus banget, ada tadi kan ada tanda bahaya kehamilan, udah baca apa belum? Tadi udah tak kasih durasi lama supaya baca loh. Jadi mual muntah terus menerus sampai nggak mau makan. Nah ini namanya hiperemesis gravidarum. Jadi mual muntah yang terus menerus. Nanti kita bahas secara tuntas tanda bahaya kehamilan di video Bidan Susanti lainnya ya Mams. Ini kan tentang bukunya aja biar banyak gitu videonya ya kan. Terus demam tinggi ini juga nggak boleh. Demam tinggi itu jadi suhu normal manusia suhu normal manusia ini 36,5 sampai 37,5. Kalau sudah 38 itu sudah hangat, 38 ke atas itu sudah demam ya Mams. Terus bengkak pada kaki, tangan, wajah, atau sakit kepala, apalagi sampai kejang, itu juga bahaya banget. Terus ada juga gerakan janin yang mulai berkurang, itu juga kita harus aware. Jadi kita harus benar-benar tahu gerakan janin kita itu aktif, berkurang, atau bahkan nggak ada. Karena sempat waktu itu saya magang, waktu itu ibu hamilnya itu mungkin udah kerasa, cuma nggak terlalu aware ya. Udah kerasa kalau gerakannya berkurang, jadi bayinya itu kayaknya udah meninggal lama di dalam perut. Nah kita kan nggak mau kayak gitu ya Mams. Terus perdarahan saat hamil muda dan juga hamil tua itu juga kita harus aware. Jadi mau hamil usia berapapun, kalau itu perdarahan keluar darah banyak, itu kita juga harus aware. Sama air ketuban yang keluar sebelum waktunya, jadi kayak air ketubannya merembes kayak gitu-gitu. Oke, selanjutnya next. Nah ini halaman ini menjelaskan masalah lain pada kehamilan, jadi kurang lebih hampir sama kayak halaman yang sebelumnya. Itu demam, menggigil, terus kayak muncul tanda malaria itu juga. Terus terasa nyeri saat kencing atau keluar keputihan sampai gatel kayak gitu, batuk lama 2 minggu, jantung berdebar-debar ini. Terus ada diare berulang, sulit tidur, dan cemas berlebihan. Nah karena bulan ini enggak ya, beberapa mungkin sudah 2 bulan ini kita kita terdampak wabah di beberapa wilayah. Kita kan disarankan untuk physical distancing, jadi kita harus menjaga jarak dan kita disarankan untuk stay di rumah aja. Nah salah satu alasan buat kita datang ke dokter atau ke bidan atau tenaga kesehatan itu jika terjadi masalah-masalah seperti tadi. Atau semua ke bidan mungkin masih oke ya, kalau ke dokter, ke rumah sakit kayak gitu, itu disarankan nggak dulu lah kalau nggak ada masalah-masalah seperti di halaman sebelumnya dan sebelumnya lagi, di tanda bahaya kehamilan ibu hamil dan juga masalah lain pada masa kehamilan. Nah kalau terjadi masalah-masalah seperti itu kita baru berangkat ke fasilitas kesehatan, kita baru berangkat ke rumah sakit, ke klinik, ataupun ke puskesmas kayak gitu ya Mams ya. Jadi kita memang perlu banget buat membaca, dan di buku KIA ini kita nggak benar-benar membaca karena dia udah bagus banget, udah bergambar jelas, gambarnya kayak gimana, kita jadi nggak kelihatan cuma tulisan-tulisan aja yang bikin bosen itu. Terus ada sih satu poin yang bisa kita atasi sendiri untuk masalah lain pada masa kehamilan, yaitu sulit tidur dan cemas berlebihan. Kecuali ini sampai benar-benar stres gitu, itu memang harus ke dokter. Tapi kalau cuma sulit tidur, cemas berlebihan, kita bisa afirmasi, healing, ikut yoga, ikuti gerakan-gerakan yoga yang ada di
channel YouTube Bidan Susanti pastinya, kayak gitu. Nah, ini halaman selanjutnya udah halaman ibu bersalin. Jadi alhamdulillah pada video kali ini kita sudah membahas tentang buku KIA, terutama yang untuk ibu hamil, dan juga ternyata ini semua si bapak hamil juga harus belajar ya moms, karena kayak persiapan melahirkan kayak gitu, tanda bahaya kehamilan itu suami wajib tahu ya, atau mungkin di sini ada bapak-bapak yang lagi nonton, itu bapak wajib tahu itu semua. Oke, kalau masih ada pertanyaan atau sesuatu yang kurang dipahami bisa komen di bawah ya. Terima kasih, bye. Terima kasih, semoga sehat selalu. Jangan lupa subscribe Bidan Susanti.